katamu jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya mau tanya kalian, apa kalian orang percaya? Pasti kalian jawab amin. Saya mau tanya, apa bagi kalian tidak ada yang mustahil? Sudah mulai jawabannya ragu-ragu. Setan pun percaya bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu pun hebat, dahsyat, luar biasa, dia percaya. Manusia juga sebagian percaya Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Tentu konteksnya di sini Yesus. Haleluya. Nah, sekarang sudah terbuka kan cakrawala berpikir kita. Apa bedanya? Apa bedanya? Setan percaya, kita juga percaya, manusia percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang satu tadi. Nah, apa bedanya? Setan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, hebat, dahsyat, luar biasa, tapi dia tidak beriman. Apa bedanya percaya dengan beriman? Ya, kita sudah di Ciboleger ya, Baduy ya. Oke. Tapi tempen bersih dulu. Kan ada larangannya Pak yang nggak boleh dipotong. Nih, batasannya ini nih. Kalau ke sana kan udah nggak ada listrik. Oh. Ini udah ada listrik. Gitu ya? Iya. Ini ya? Ini apa ini? Di Sabah. Budaya apa? Suku budaya Baduy. Oh. Iya. Ini Baduy ya, perbatasan ya. Oh, kalau masuk ke sini kita didata dulu ya? Ya, didata dulu biar takut ada apa-apa. Oh, gitu data ya. Bisa untuk laporan ke desa. Oh. Ke desa aneks. Ini alamat. Ini Pak RT-nya biar ke sini. Oh, iya iya. Di sini kalau mau masuk ada administrasinya ya. Iya. Tapi biasalah, nggak banyak sih. Ya, satu orang cuma 5.000. Ya, makasih ya. Ya Pak RT ya. Ya. Jalan ke jembatan. Nah, Kadu Ketung 3. Kadu Ketung 3. 3. Oh, ini Kadung Ketung 3. Iya, serem jalannya. Ini dikerjakan hanya 1 hari, lihat noh. Atasnya, katanya gitu. Nanti coba saya tanya lagi ya. Saya dengar tadi gitu. 1 hari selesai. Luar biasa. Satu hari nih nyelesaikannya. Lihat ke atas. Ini nggak ada pakai paku, tali semua nih, tali-tali. Sini sudah mulai rumah-rumah tidak boleh pakai paku yang sudah lewat seberang ini. Ini sudah mulai masuk, mau masuk Baduy dalam, ya sudah mulai masuk Baduy dalam ya. Ini dia. Hasil dia dalam, Pak. Suku Baduy dalam. Oh. Ini buat jembatan berapa lama? Ini. Oh, buat jembatan ini. Kalau buatnya berapa lama? Buat jembatan. Kalau bikinnya paling 1 hari. 1 hari? Iya. Berapa orang kerjaan? Satu kampung ada. Satu Tergantung kampung. orangnya kampungnya. Ada yang 100, ada yang 200, gotong royong. Bapak asli dari suku Baduy dalamnya? Iya. Oh, berapa jauh lagi Pak ke dalam? Dari sini sekitar 3 jam. 3 jam, berapa kilo? Kalau KM-nya berapa kira-kira? Sekitar 3 kiloan dari sini. Oh, tapi kenapa sampai 3 jam, 3 kilo? Tergantung jalannya kan. Oh, karena jalannya menanjak-nanjak ya? Berarti. Oh, iya Bapak kuat nggak pakai ini, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, kuat? Kuat. Nggak kena itu nggak takut, kena paku itu apa?
Batu runcing-runcing? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Oh iya. Ngerokok juga ngerokok? Enggak. Oh enggak ngerokok. Memang orang dalam enggak ngerokok ya? Orang dalam enggak rokok. Oh enggak rokok. Woi, alhamdulillah bagus enggak rokok. Bener enggak rokok ya? Enggak nyiri orang dalam. Oh nyiri. Oh jadi berarti kita kalau mau ke dalam bawa siri ya? Iya, Boleh nggak bawa siri? Boleh nginap dalam nggak? Nginap dalam? boleh. Boleh. Tapi nggak ada lampu ya? Ada lampu pakai untuk listrik. obor. Kalau listrik enggak ada. Oh obor boleh obor. Pakai Lampu gitu malam tembak gitu untuk gelap mana. lampu obor pakai ini minyak kelapa, minyak Oh sayur. boleh. Tapi nyamuk banyak nggak nyamuk? Enggak ada yang Nggak ada. Dingin nggak dingin? dingin. Mau dingin ya? Tapi nggak usah pakai selimut bisa gini aja. Tergantung itunya itu. Hah? Tergantung Kuat. Tapi katanya nggak boleh pakai kaos kaki kos. siapa. Kalau pengunjung enggak apa-apa. Oh pengunjung nggak apa-apa. Orang dalam yang nggak boleh. Kalau dalam. Jadi bapak kayak bapak ini nggak pernah keluar-luar lah. Saya Entah ke Jakarta gitu nggak pernah. jarang. Tapi pernah. Kalau ke Jakarta jalan kaki apa naik mobil? Ya. Jalan kaki. Ke Jakarta pernah. Naik kendaraan tuh, Pak. Iya, ke Jakarta kemana? Pernah kemana? Pernah kemana? Jakartanya pernah kemana? Bekasi. Oh Bekasi ya. Jalan kaki ya? Iya. Oh. Tapi kalau naik mobil ketahuan kepala sukunya marah ya? Bisa dikeluar. Oh dikeluarin. Sumpahnya ya. Oh, jadi sehari-harinya apa Pak? Untuk kehidupan apa aktivitas Pak? Bertani. Oh bertani, padi ya? Oh padi. Oh. Berkebun berapa hektar kebun? Cuma kemampuan. Oh tanah nggak pakai sertifikat? Tanah asal-asalan aja, tanah mau garap punya siapa? Tanah adat. Tanah adat ya. Oh, tapi kan ini Jokowi lagi lagi menggencar untuk sertifikat nggak mau ngurus ya? Kalau di Baduy Dalam enggak boleh. Memang nggak boleh. sertifikat. Oh nggak boleh. Walaupun pemerintah kasih nggak mau. Nggak mau ya. Tanah kan wilayah Baduy itu tanahnya tanah adat. wilayah. Kalau Baduy luar baru Baduy luar mah. Oh di luar. Baduy luar baru pakai sertifikat. Kalau wilayah Baduy Dalam kan tanah adat. Oh. Enggak pakai sertifikat. Ya Bapak nggak khawatir kalau sekali waktu 20 tahun yang akan datang lagi perubahan gejolak diambil tanahnya nggak ada sertifikat ya? Kalau baru keluarga nggak boleh sertifikat. Nah ada juga SPPT yang surat itu doang. Mungkin kalau namanya tanah adat. Sertifikat mau menang lain luar Baduy. Nggak boleh. Masih tanah wilayah Pak. Kalau luar Baduy. Cuman baru luar mah udah ada SPPT surat yang punya aja gitu. SPPT surat desa ya? doang ya. Surat sertifikat mah nggak boleh. Tapi yang dalam SPPT juga nggak Nggak ada. ada kalau dalam mah. Dalam mah kan belum disensus. Kalau baru luar kan udah disensus. Mau ikut saya nggak? Jangan dia lagi inin Oh, ya. Tamu. Iya, Saya pikir tamu. mau ikut ke sana. lagi bawa portak tas. Oh ya, oke ya. Thank you. Oh di sini Jawi itu kan? Apa namanya? Mayoritas agama apa? Jawi apa? Tahu saya Sunda apa Sundawitan ya? Kalau agamanya agama Sunda Wiwita. Sunda Wiwita. Cikal bakal Sunda. Oh. Nabinya Nabi Adam. Oh nabinya Nabi Adam. Oh gitu. Jadi nggak ada sholat 5 waktu. Kalau Baduy Dalam nggak kebagian. Nggak. Satu waktu ada. Maksudnya sehari itu sholatnya sekali atau 2 kali atau berapa kali? Kalau di Baduy untuk sholat nggak kebagian. Nggak kebagian. Iya. Nggak ada. Iya. Oh nabinya. Memang nggak ada sholat. Nggak ada sholat. Iya nabinya Nabi Adam aja. Nggak ada. Adam. Tapi percaya nggak Nabi Adam istrinya Hawa gitu? Adam. Oh Tergantung. bukan maksudnya Bapak. Nabi Adam itu ada istri nggak menurut Bapak yang Bapak pelajari, yang Bapak ketahui? Ya pasti. Ya. Siapa Pak? Nah, itu mah perlu waktu itu mah. Oh, Saya bukan tidak tahu karena atasan saya ada. Oh, yang gitu. beritahu. Oh, Kalau saya bicara gini. Oh. Saya salah, saya yang di. Oh iya. Ini mah kan biasa masih ada. Oh, iya. Apapun, ada ini Pak. Saya Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini aja Pak. Saya Tetap mohon maaf, ada. Bapak. Bukan saya tidak tahu menjawab apapun yang ada di dalam.
Saya bukan tidak tahu, karena saya di bawahan ada atas saya kan ada Puun, ada Jaro, ada Wakil Jaro. Kalau saya nggak tahu kata-kata saya tidak ini menyalah, nanti
Haleluya. Kita harus bersorak-sorai, amin. Haleluya.
satu yang layak kami sembah. Yesus namanya. Amin. Karena di luar dia tidak ada keselamatan. Ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kami bisa memuji yang lain, tapi kami tidak boleh menyembah yang lain. Ya. Yang boleh kami sembah hanya satu, Yesus Kristus. Karena penyembahan hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Sebab Yesus Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dia kami sembah. Yang lain bukan Tuhan, makanya kami nggak sembah. Ya. Karena Yesus Tuhan Allah. Itu sebabnya kami menyembah dia. Amin. Kami percaya, kami menyembah bukan karena kewajiban. Ya. Kami menyembah karena kami mencintai Tuhan. Karena kami mengasihi dia. Karena dialah segala-galanya dalam hidup kami. Sebab tanpa Yesus kami tidak bisa hidup. Tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kami binasa. Hanya di dalam Yesus kami memperoleh hidup yang kekal. Lahama yoke hitahala maseka takara pati. Namun libo tahanu kini tasama lebo hati kikabolo tamini damarine toko bodo musi. Hanya dia. Yes. Tidak ada lagi yang lain. Amin. Hanya Yesus yang layak dipuji dan layak disembah. Amin. Karena itu sembah Yesus. Sembah dia. Yes. Sembah Yesus. Amin. Di dalam roh dan kebenaran. Yes. Urapi semua kami yang sudah hadir Tuhan. Cengkram dengan roh-Mu Tuhan. Supaya kebenaran firman ini memberikan kepada mereka kekuatan. Kebenaran firman ini memberikan kepada mereka impresi. Kebenaran firman ini memberikan kepada mereka kemerdekaan. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Karena sudah dibebaskan dari segala tekanan-tekanan yang bersumber dari dunia ini. Yang membuat mereka bimbang, ragu, khawatir, stres, depresi, dan macam-macam. Dibebaskan in Jesus name. Dalam nama Yesus. Lepas. Lepas, Pak. Lepas. Keluar. Di dalam nama Yesus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hulaya ya, hulaha ya, sakamura, sakamura, lepas. Saya merasakan hadiratnya kuat, kuat sekali. Dan Tuhan mau supaya engkau bisa menikmatinya, mengalaminya, karena dia berikan kepada kita anggur yang baru setiap saat, setiap hari. Siapkan kantong kulit yang baru. Yes. Untuk terima anggur yang baru. Iya. Sebab kantong kulit yang tua tidak mampu untuk menampung anggur yang baru. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menyiapkan kantong kulit yang baru. Supaya anggur yang baru dia beri tidak terbuang percuma. Lahayu mehera hasaka bahuria rabataka basi. Tuhan Yesus, saya percaya mereka-mereka yang hadir, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang dalam tekanan Tuhan bebaskan, yang dalam intimidasi Tuhan pulihkan. Amen. Yang hatinya sedang gundah gulana Tuhan bebaskan. Yang pikirannya sedang kacau Tuhan lepaskan. Yang hidupnya hari-hari ini mulai banyak sekali sumut-sumut, hari ini lepas. Amen. Bebas. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas, bebas. Merdeka. Merdeka, 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 lepas, bebas. Yes, yes, yes. Karena hanya orang-orang yang merdeka di dalam roh yang dapat mengikuti perintah Tuhan. Orang-orang yang merdeka dalam roh yang dapat mentaati Tuhan, yang dapat setia kepada Dia. Karena itu, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia telah hadir. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Urapi Tuhan dengan Roh Kudus supaya kami mengalami kelepasan, kebebasan, Amen. kemerdekaan. Amen. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Taruh tangan kirimu di dada.
Angkat tangan kananmu di atas kepala. Percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Karena Dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh siapapun. Sebab Roh-Nya lebih besar dari semua kekuatan yang ada di dunia ini. Roh-Nya lebih besar dari kekuatan yang ada di angkasa. Sebab Dia Allah yang maha besar. Dialah Allah yang maha besar, yang tidak dikenal orang, tetapi kita mengenal Dia. Banyak orang menyebut Allah yang maha besar dengan bahasa-bahasa yang kadang-kala pun mereka tidak mengerti. Tetapi kita bukan sekedar mengatakan Allah yang maha besar, tapi Dia yang maha besar bisa tinggal di hati kita yang kecil. Ini yang dahsyat. Haleluya. Dia yang maha besar bisa tinggal di hati kita. Saya mau katakan kepada semua kalian yang hadir di sini, kenapa yang maha besar bisa tinggal di hati? Padahal menurut dokter, hati kita itu hanyalah segumpal tangan ini kira-kira besar. Tapi kenapa Dia yang maha besar bisa tinggal di hati? Haleluya. Haleluya. Karena kehadirannya tidak akan mempengaruhi. Karena ruangan, tempat tidak akan mempengaruhi kehadirannya. Sekecil apapun tempat itu, kalau Dia Allah yang maha besar mau hadir, Dia akan hadir di tempat itu. Biarlah kehadiran Tuhan mengurapi kita pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Kudus urapi lidah mulut bibir hambamu, pakai menjadi berkat bagi umat Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Yang meriah, yang meriah. Semangat. Semangat. Haleluya. Yel-yel kita ingat. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Bilang-bilangan mati-matian, hal bisa-bisaan untuk Kristus. Tidak kecil, tidak kecil, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, ya, jalan yang dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dan Yesus kita capai menang segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Ya inilah pelayanan kami waktu di Baduy ya. Supaya kita bisa mendoakan ini sehingga kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita sudah di Ciboleger ya. Baduy ya. Oke. Bersih dulu. Saya kan ada larang-larangannya Pak yang nggak boleh dipotong. Nih, batasannya ini nih. Kalau ke sana kan udah nggak ada listrik. Oh. Ini udah ada listrik. Gitu ya? Iya. Ini ya? Ini apa ini? Di Sabah. Budaya apa? Suku budaya Baduy. Oh. Iya. Ini Baduy ya, perbatasannya. Oh, kalau masuk ke sini kita didata dulu ya? Ya, didata dulu biar takut ada apa-apa. Oh, gitu data ya. Bisa untuk laporan ke desa. Oh. Ke desa Kanek. Ini alamat. Ini Pak RT-nya ke sini. Oh iya iya. Di sini kalau mau masuk ada administrasinya ya. Iya. Tapi biasalah nggak banyak sih. Ya, satu orang cuma 5.000. Ya.
Makasih ya. Ya Pak RT ya. Ya. Tunjukin ini ya. Jalan ke jembatan. Nah, Kadu Ketug 3. Kadu Ketug 3. 3. Oh, ini Kadung Ketung 3. Iya. Serem jalannya. Berarti kalau dari itu Pak, dari terminal Cijahe ke Baduy Dalam itu deket ya? Dekat. Terus kalau Sama kebun. Oh. Siapa yang ngaus? Oh? Ada yang mau minum? Kalau beli minuman. Ada yang mau minum es? Hah? Ini Ah. golok Golok. Oh. buat ambil apa aja gitu kan. Ah. Kalau di kebun kayu bakar. Oh. Coklatas Iya. Asli Baduy ini. siapa? Baduy. Iya, Baduy luar saya. Oh, Baduy luar. Iya. Kalau beli dalam jauh, Pak. Oh, Baduy iya. dalam 12 kilo lagi. Nih. Asli bawah yang serem ini. Waduh. Wah, ini saudara memang. Waduh. Seram sekali saudara. Jalannya nih. Ini kalau mau ke Baduy Dalam harus lihat sini. Kalau nggak fit badan janganlah. Ya. Nah, luar biasa ini. Aduh. Oh, ini tanjak turunan nih. Turunan. Luar biasa. Kuat kali dia. Wih. Luar biasa. Lolos saudara, udah. Bentar lagi masuk Baduy Dalam. Udah deket dong. Nah, ini penting ini. Ini gazebo. Oh, Marengo. Habis ini gazebo. Wah. Gazebo. Lewat gazebo nanti nggak foto lagi. Nah, perlu ini lucu ini. Inilah uniknya ini ya, mata air. Kata orang-orang dulu sih, kalau megang ini katanya jadi ini sakti, tapi itu mah dongeng doang. Nah, dulu di Papua begini, Papua ya kan Pak ya? Oh. Dalam hutan tiba-tiba begini, cuman Papua apa? Saudara, inilah gazebo ya. Gazebo airnya sampai habis kering karena lama kali ya nggak hujan-hujan. Tapi air tetap ada jernih. Ya, yang meninggal 5 orang waktu orang tempat itu. Oh, Tuh, nggak boleh sama tuh ada. si Karabata. Kalau ketenggelam aja kan pengen 1 orang gitu. 5 langsung. Beh. Pantai-pantai si Dede nih. Yang diambilnya kan anak-anak bujangan. Oh, Anak sekolah sih. oh berarti kayak tua-tua saya nggak mau dia. Nggak tahu. Udah kolotan dia pikir. Apain? Ada sekelapa? Apa di sono di jembatan. Oh, nggak ada. Ada jembatan. Jembatan. Jembatan sono ya? Ini depan. Oh, ya udah. Semua
Kalau di sana rumahnya. Nah, ini jembatan gazebo. Menurut warga ini dikerjakan hanya 1 hari, lihat noh. Atasnya. Katanya gitu. Nanti coba saya tanya lagi ya. Saya dengar tadi gitu. 1 hari selesai. Luar biasa. Satu hari nih nyelesaikannya, lihat ke atas. Ini nggak ada pakai paku, tali semua nih, tali-tali. Sini sudah mulai rumah-rumah tidak boleh pakai paku yang sudah lewat seberang ini. Ini sudah mulai masuk, mau masuk Baduy dalam, ya sudah mulai masuk Baduy dalam ya. Ini dia. Hasil dia dalam, Pak. Suku Baduy dalam. Oh. Ini jembatan. Ini buat jembatan berapa lama? Ini. Oh, buat jembatan ini. Kalau buatnya berapa lama? Buat jembatan. Kalau bikinnya paling 1 hari. 1 hari? Iya. Berapa orang yang kerjaan? 1 kampung aja. Tergantung orangnya kampungnya. Ada yang 100, ada yang gotong royong. Bapak asli dari suku Baduy dalamnya? Iya. Oh, berapa jauh lagi Pak ke dalam? Dari sini sekitar 3 jam. 3 jam berapa kilo? Kalau KM-nya berapa kira-kira? Sekitar 3 kiloan dari sini. Oh, tapi kenapa sampai 3 jam 3 kilo? Tergantung jalannya kan. Oh, karena jalannya menanjak-nanjak ya? Berarti. Oh, jadi Bapak kuat nggak pakai ini, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, kuat? Kuat. Nggak kena itu nggak takut, kena paku itu apa? Batu runcing-runcing? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Oh iya. Ngerokok juga ngerokok? Enggak. Oh enggak ngerokok. Memang orang dalam nggak ngerokok ya? Orang dalam enggak rokok. Oh nggak rokok. Woi, alhamdulillah bagus nggak rokok. Bener nggak rokok ya? Enggak, nyiri orang dalam. Oh nyiri. Oh jadi berarti kita kalau mau ke dalam bawa siri ya? Iya, basir. Boleh nggak bawa siri? Boleh nginap dalam nggak? Nginap dalam? Boleh. Boleh. Tapi nggak ada lampu ya? Ada lampu pakai Masuk untuk listrik. obor. Kalau listrik enggak ada. Oh obor boleh obor. Pakai Lampu gitu malam tembak gitu untuk gelap mana. lampu obor pakai ini minyak kelapa, minyak Oh sayur. boleh. Tapi nyamuk banyak nggak nyamuk? Enggak ada ya. Nggak ada. Dingin nggak dingin? Dingin. Mau dingin ya? Tapi nggak usah pakai selimut, bisa gini aja. Tergantung itu. Hah? Tergantung Kuat. Tapi katanya nggak boleh pakai kaos kaki kos. siapa. Kalau pengunjung enggak apa-apa. Oh pengunjung nggak apa-apa. Orang dalam yang nggak boleh. Kalau dalam. Jadi kayak bapak ini nggak pernah keluar lah. Saya Entah ke Jakarta gitu nggak pernah. jarang. Tapi pernah. Kalau ke Jakarta jalan kaki apa naik mobil? Jalan kaki. Ke Jakarta pernah. Naik kendaraan tuh, Pak. Iya, ke Jakarta kemana? Pernah kemana? Jakartanya pernah kemana? Bekasi. Oh Bekasi ya. Jalan kaki ya. Iya. Oh. Tapi kalau naik mobil ketahuan kepala sukunya marah ya. Bisa dikeluar. Oh dikeluarin. Sumpahnya ya. Oh. Jadi sehari-harinya apa Pak? Untuk kehidupan apa aktivitas Pak? Bertani. Oh bertani, padi ya? Oh padi. Oh. Berkebun berapa hektar kebun? Cuma kemampuan. Oh tanah nggak pakai sertifikat? Tanah asal-asalan aja, tanah mau garap punya siapa? Tanah adat. Tanah adat ya? Oh. Tapi kan ini Jokowi lagi lagi menggencar untuk sertifikat nggak mau ngurus ya? Kalau di Baduy dalam enggak boleh. Memang nggak boleh? Oh nggak boleh. Walaupun pemerintah kasih nggak mau? Nggak mau ya? Oh. Tanah kan wilayah Baduy itu tanahnya tanah. Tanah Kalau wilayah. Baduy luar
baru Baduy luar mah. Oh, Baduy luar. Baduy luar baru pakai sepikat. Kalau wilayah Baduy dalam kan tanah adat. Oh. Nggak pakai sepikat. Ya Bapak nggak khawatir kalau sekali waktu 20 tahun yang akan datang lagi perubahan gejolak diambil tanahnya nggak ada sertifikat ya? Kalau Baduy luar ya nggak boleh sepikat, nah ada juga SPPT yang surat itu doang. Mungkin kalau namanya tanah adat. Sepikat mau menang land luar Baduy. Nggak boleh. Masih tanah wilayah kan. Luar Baduy. Cuman Baduy luar mah udah ada SPPT, surat yang punya aja gitu. SPPT ya? Doang ya. Surat sepikat mah nggak boleh. Tapi yang dalam SPPT juga nggak ada. Ada kalau dalam mah. Dalam mah kan belum disensus. Kalau Baduy luar kan udah disensus. Mau ikut saya nggak? Jangan dia lagi inin Oh ya. Tamu. Ya, Saya pikir tamu. mau ikut ke sana. lagi bawa portas. Oh ya, oke ya. Thank you. Oh di sini Jawi itu kan? Apa namanya? Mayoritasnya agama apa? Mayoritas agama apa? Jawi apa? Tahu saya Sunda apa Sundawitan ya? Kalau agamanya agama Sunda Wiwita. Sunda Wiwita. Cikal bakal Sunda. Oh. Nabinya Nabi Adam. Oh nabinya Nabi Adam. Oh gitu. Jadi nggak ada sholat 5 waktu. Kalau Baduy dalam nggak kebagian. Nggak. Satu waktu ada. Maksudnya sehari itu sholatnya sekali atau 2 kali atau berapa kali? Kalau di Baduy untuk sholat nggak kebagian. Nggak kebagian. Iya. Nggak ada. Iya. Oh nabinya. Memang nggak ada sholat. Nggak ada sholat. Iya nabinya Nabi Adam aja. Adam. Tapi percaya nggak Nabi Adam istrinya Hawa gitu? Adam. Oh. Tergantung. Bukan maksudnya Bapak. Nabi Adam itu ada istri nggak menurut Bapak yang Bapak pelajari, yang Bapak ketahui? Ya pasti. Ya. Siapa Pak? Nah, itu mah perlu waktu itu mah. Oh, Saya bukan tidak tahu karena atasan saya ada. Oh Jadi gitu. tahu. Oh Kalau saya bicara gini. Oh. Saya salah, saya yang di. Oh iya. Makan biasa masih ada. Oh, iya. Apapun, ada ini Pak. Saya Nggak mohon boleh. maaf. Nggak boleh. Jadi untuk gini wawancara aja buat Pak. Baduy luar. Saya Tetap mohon maaf, ada. Bapak. Bukan saya tidak tahu menjawab apapun yang ada di dalam. Saya bukan tidak tahu karena saya di bawahan ada atas saya kan ada Puun, Oh, iya, ada Jaro, Puun. Iya. ada Tijaro. Iya. Kalau saya nggak tahu kata-kata saya tidak ini menyalah nanti. Haleluya. Jadi saudara, itulah kita doakan ya. Sekali waktu nanti akan ada kesaksian yang lebih tajam kita doakan ya. Kita rindu mereka percaya kepada Kristus ya. Oke, coba foto, tampilkan foto yang orang kita doakan. Ini gereja tanpa tembok. Ya, gereja tanpa tembok. Kita cuplikannya aja. Ibu sini. Ibu kok, ibu dari mana kok ada ini? Bukan kok ada ini. Oh, turun Baswe. Oh, saya pikir dari kementerian apa gitu ya. Enggak, ibu tahu dari sini ada ibadah dari siapa? Dari Ibu Margaret. Oh iya, ibu nggak dipaksakan kemari? Enggak. Enggak, ibu mau sendiri kan? Iya. Nggak ada paksaan kan? Enggak. Iya. Berarti Nyasar. intinya ibu kemari tidak ada yang maksa. Enggak. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Jadi tidak ada paksaan ya. Ibu ini ikut ibadah walaupun dia agamanya Islam. Dia datang karena keikhlasan hatinya, kerelaan hatinya, saudara. Saya yakin saudara ya, tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kristus itu sendiri, kalau bukan Roh Kudus itu sendiri yang membawa roh orang itu untuk mengenal Dia. Karena itu saya yakin apapun sukunya, agamanya, rasnya, kalau udah Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Doakan pelayanan ini supaya terus berkembang ya. Artinya tidak boleh berhenti, tidak boleh stop penggembalaan di tempat ini. Ini penggembalaan yang unik ya. Penggembalaan yang unik. Gereja tanpa tembok 1000 pintu namanya. Kenapa dikatakan gereja tanpa tembok? Karena nggak ada tembok. Kenapa dikatakan 1000 pintu? Karena pintunya banyak kali, dari mana-mana kalian bisa masuk ya. Terus saudaraku yang saya kasih, ya pelayanan di sini ini sangat efektif ya untuk
memenangkan jiwa-jiwa ya. Karena kita nggak perlu bagi selebaran, kita nggak perlu bagi traktat, kita nggak perlu bagi artikel, nggak perlu pakai baleho-baleho ya. Seperti di gereja tertentu ada baleho-baleho, kita nggak perlu pakai itu. Mereka lewat melihat ada di sana orang memuji menyembah Tuhan. Jika memang roh Tuhan yang memilih dia, roh Allah yang tarik dia, dia akan datang. Jadi setiap hari pasti ada jiwa baru. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Terus pertanyaannya, apa mungkin ya gereja yang sekecil ini ya, jemaat yang jumlahnya hanya seperti ini ya, kurang lebih mungkin kalau full ya 50 orang ya. Ya, terus kita dalam perekonomian sangat begitu lemah ya. Karena kalian sudah tahu ya, 3 bulan kita buka kolektif cuma 3 juta lebih. Sedangkan listrik kita sebulan kemarin aja sudah 2.800.000 atau 2.700.000. Belum lagi yang lain-lain dan seterusnya dan sebagainya ya. PBB kemarin sudah dibayar hampir 5 juta ya. Hampir 6 juta saudara ya, hampir 6 juta saudara ya. Kemarin waktu saya ada di Cilegon ya, ibu gembala WA ya, AC kemarin dibetulin ini sama listrik habis berapa? 790 ya. Iya, kita ada doa malam yang hadir 5 orang. Tapi kita punya hati ya, selalu memberi gitu ya. Saya selalu memberi ya. Ya, setiap doa malam saya kasih 50. Kenapa? Karena memang kalau tiba-tiba ada pembetulan AC atau TV ya, saya nggak bisa ya menanggulanginya karena cukup besar jumlahnya. Tapi kalau kita tadi bersama-sama, kerja bersama-sama ya, itu gampang kan? Saya bilang kemarin, ya udah uang doa malam itu saja ya. Saya bilang, itu pakai. Oh ya, udah ya, jadi udah dibayar ya. Kan betul kan apa yang saya bilang? Kalau itu diganti, nggak turun lagi kan? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nggak kayak kemarin kan, beberapa minggu kan kita turun terus ya kan? Karena nggak diganti itunya apa, CB-nya apa namanya. Ya saya memang nggak ahli dalam listrik, tapi saya tahu. Maaf, nanti kalau tukang listrik datang jangan bilang apa-apa, jangan cerita apa-apa. Cuma tolong ganti yang ini. Nah buktinya setelah diganti nggak ada. Yang dugaan kemarin karena ini macam-macam nggak ada. Ya, karena memang saudaraku di situ penyakitnya ya. Ya kalau penyakitnya udah ditemukan, pasti sembuh. Haleluya. Iya, seringkali kita nggak tahu penyakit apa yang ada dalam diri kita. Makanya kita nggak bisa sembuh. Sehingga doa pun sulit ya. Karena nggak tahu apa penyakitnya. Tapi kalau kita sudah tahu, oh penyakitnya di sini. Oh, ternyata aku belum melepaskan pengampunan misalnya. Lepaskan pengampunan. Wah, langsung pujian penyembahannya itu sampai ke takhta Tuhan yang kudus. Haleluya. Menyenangkan hatinya, menjadi dupa yang harum baginya. Luar biasa. Kalau kita sudah tahu, oh berarti ini masalahnya, areal aspek ini yang belum beres dalam hidupku. Ku selesaikan. Setelah kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan, Tuhan yang bekerja untuk menyembuhkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita hanya mengambil keputusan untuk kita mau sembuh. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Tapi keputusan itu saudara, itu harus dilanjutkan dengan tindakan ya. Nah, pertanyaannya saudara, apa kita mampu ini ya membuka gereja-gereja yang sementara tidak ada jalan kolektif. Tidak ada jalan kolektif. Gereja tanpa tembok 1000 pintu nggak ada kolektif. Malah selesai ibadah kita kasih makan mereka. Kalau 100 orang ya kita kasih makan 100 orang. Kalau 60 orang ya 60 orang. Ya kita harus bawa lebih, siapa tahu nanti yang datang lebih kan begitu. Iya. Saudara, apalagi kita mau buka di satu daerah pedalaman lagi yang belum ada satu orang pun percaya Yesus di sana. Nah, ini bukan hal yang gampang. Kalau secara manusiawi pasti nggak bisa. Ya.
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kenapa saya harus deklarasikan? Karena ketika saya deklarasikan, saya sudah berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada saudara, saya harus laksanakan. Tapi kalau saya tidak deklarasikan hanya dalam hati saja, saya bisa mengingkarinya. Tapi kalau sudah saya deklarasikan, Tuhan dengar, kalian pun dengar. Nanti 6 bulan kemudian kalian akan tanya, mana Pak perkembangannya pelayanan kita di suku Baduy gitu ya. Haleluya. Saudara, saya percaya. Haleluya. Tuhan pasti tolong tim kami. Haleluya. 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 Tim kami kemarin semua kelelahan, saudara. Kelelahan. Dia yang satu bilang kalau langsung pulang, waduh, masa langsung pulang katanya. Survei udah mantap nih, semua survei udah gampang lah ya. Tadi memang sama sekali kita tidak tahu itu di mana letak wilayah itu, kita nggak tahu sama sekali. Sama waktu kami ke Tumut, yang dikatakan semua mualaf, toto nggak ada. Itu sama sekali kita nggak tahu. Wah, ngeri itu, serem banget itu. Kalau kalian lihat YouTube-nya ngeri banget ya. Wow, kiri kanan jurang, udah malam. Jalannya segini, ya serem. Ah, sama. Waktu kita ke Baduy pun kita nggak tahu. Kita hanya raba-raba. Tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan tugas kita dalam hal survei dulu ya. Dalam hal survei. Dan kita sudah tahu bagaimana caranya masuk ke situ yang lebih gampang, yang lebih mudah, yang lebih dekat. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita sungguh-sungguh percaya, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. 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 Coba kita buka satu ayatnya. Ayat ini memang sudah populer, tapi saya akan ungkap seperti yang saya lakukan waktu minggu kemarin, yang Pak Freddy bilang, wah ini firmannya begitu dalam. Kata Pak Freddy, ini sangat dalam. Karena kita tidak boleh hanya baca firman, kita harus betul-betul memahami kebenaran firman itu. Sebenarnya apa yang mau diungkapkan firman itu kepada kita. Sehingga firman itu bukan menjadi alat untuk menghakimi orang lain, tapi firman itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, hikmat Allah yang akan membongkar sesuatu di dalam diri kita untuk kita menjadi seperti Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Untuk kita menjadi seperti Dia. Haleluya. Seperti Dia maksudnya seperti Yesus. Oke, kita buka Markus pasal 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya mau tanya kalian, apa kalian orang percaya? Pasti kalian jawab amin. Saya mau tanya, apa bagi kalian tidak ada yang mustahil? Sudah mulai jawabannya ragu-ragu. Tapi kalau kita tanya, apa kalian percaya? Percaya. Bagi kalian, apakah tidak ada yang mustahil? Mulai Padahal Alkitab bilang, jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, saya tidak mau baca seluruhnya karena saya akan membahas bicara tentang percaya. Apakah kalian orang percaya? Amin. Apakah bagi kalian tidak ada yang mustahil? Bagi orang percaya di sini, bukan bagi Tuhan. Bagi orang percaya. Bukan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau bagi Tuhan tidak ada orang percaya, agama saya yang lama juga dulu mengajarkan demikian. Ya kan? Allahu Akbar. Jadi saudara, di sini dikatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah bagi kalian tidak ada yang mustahil? Amin. Haleluya. 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 Kalau kalian tidak bisa jawab dengan pasti, tidak bisa jawab dengan penuh kepastian, kita akan baca. Haleluya.
Di dalam Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Kita baca. Sudah? 3, 2, 1. Engkau percaya bahwa hanya satu hal saja itu baik, tapi setan juga percaya akan itu dan berbantah. Jadi setan pun percaya bahwa Tuhan Allah itu ada. Malah setan percaya Tuhan Allah itu bukan 4, 5, 10, tapi satu-satunya Tuhan Allah itu Esa. Itu setan percaya. Ada orang yang terlalu bangga karena dia percaya Allah Esa, sementara dia fitnah orang lain punya Tuhan 3. Tapi setan pun percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu Esa. Saudara, apa bedanya setan yang tadi percaya juga bahwa Tuhan Allah itu satu dengan orang yang agamanya Kristen yang percaya juga bahwa Tuhan Allah itu satu, hebat, dahsyat, luar biasa? Apa bedanya setan yang percaya dengan manusia yang percaya? Apa bedanya? Haleluya. Haleluya. Setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada, ya, dan bahkan dia gemetar kalau berhadapan dengan Tuhan. Kalau Anda baca di Markus pasal 5, setan sampai sujud menyembah Yesus. Jangan siksa aku, izinkanlah aku pergi ke babi-babi itu. Yesus bilang, pergi kau. Maka legion itu pun 22.000 setan tadi itu lari ke babi-babi. Makanya si peternak babi marah besar kepada Yesus. Karena 2.000 ekor babi, saudara, ya, masuk ke dalam jurang, habis. Bayangkan satu ekor babi berapa harganya? Kalikan aja 2.000. Kalau Anda yang punya babi itu marah nggak Anda? Ya, karena bagi manusia yang pikiran duniawi, babi 2.000 ekor itu lebih berharga daripada manusia satu. Tapi bagi Allah, satu manusia itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, silakan kau pergi ke babi-babi itu. Oh Pak, karena babi itu kan punya manusia, punya pemiliknya. Siapa bilang? Semua yang ada di sorga, di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya punya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya Tuhan gak bisa berdosa. Sekalipun dia ambil mobilmu, dia ambil rumahmu, dia ambil apamu, Tuhan gak berdosa. Kalau kau ambil mobil orang, kau berdosa. Kalau Tuhan yang ambil gak berdosa. Kenapa? Ya karena semua milik dia. Kau kan hanya pinjam. Tapi kau sombong, merasa memiliki. Padahal kau hanya pinjam. Haleluya. Jadi apa bedanya, saudara? Setan pun percaya. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 2-nya, terus ayat 20. Haleluya. 3, 2, 1. Hai manusia yang bebal, apakah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan yang kosong? Sekarang mulai terbuka cakrawala berpikir kita. Setan pun percaya bahwa ada Tuhan, dan Tuhan itu pun hebat, dahsyat, luar biasa, dia percaya. Manusia juga sebagian percaya Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa. Tentu konteksnya di sini Yesus. Haleluya. Nah, sekarang sudah terbuka kan cakrawala berpikir kita. Apa bedanya? Apa bedanya? Setan percaya, kita juga percaya, manusia percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang satu tadi. Nah, apa bedanya? Bedanya setan tak berharap. Hah? Manusia kadang suka ragu. Manusia suka ragu. Haleluya. Apa bedanya? Iya. Manusia suka ragu. Setan nggak ragu ya. Luar biasa. Setan percaya kuasa Tuhan ya. Manusia ragu ya.
manusia ragu ya. Coba apa bedanya? Bedanya setan percaya tapi dia tidak berharap, nggak pernah berbuat baik. Setan tidak pernah berbuat baik ya. Walaupun ada film judulnya setan baik ya, tapi setan tidak pernah berbuat baik. Ya, apalagi? Setan bukan anak Allah. Manusia. Wah, haleluya. Iya, orang percaya tentu pasti anak Allah ya. Tapi masalahnya ya, tadi kan saya sudah tanya. Bagi kalian, nggak ada yang mustahil atau ada hal-hal yang mustahil? Oh, hal ini nggak mustahil. Kalau ini mustahil. Nah, ini nggak mustahil. Nah, ini mustahil. Nah, tadi jawaban kalian agak sedikit meragukan. Ya kan? Ah, baru saya akan jelaskan apa bedanya. Haleluya. Dengan setan, setan pun percaya. Bahkan ada yang ngomong tadi, nggak ragu lagi setan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Setan nggak ragu loh sama kuasa Tuhan. Dia nggak ragu loh. Dia ragu tapi dia tidak beriman kepada Yesus. Iya. Bu Gembala bilang ya, dia tidak ragu kepada kuasa Tuhan, tapi dia tidak mau beriman kepada Tuhan. Setan manusia beriman dan percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi setan percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, hebat, dahsyat, luar biasa, tapi dia tidak beriman. Apa bedanya percaya dengan beriman? Apa bedanya percaya dengan beriman? Sekarang saya mau tunjukkan. Kalian percaya nggak ini? Aqua gelas nih. Percaya? Percaya. Beriman nggak kalian? Enggak. Karena ini hanya aqua gelas. Ngapain kita beriman? Haleluya. Ah, kayak gitulah setan. Setan percaya. Kita juga percaya bahwa ini aqua gelas ini, airnya kalau kita minum hilanglah haus. Tapi kita nggak mungkin beriman kepada itu. Setan dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Dari mana saya tahu? Dari Markus pasal 5, waktu Yesus ke Gadara, setannya sujud menyembah dan gemetar dan berkata, "Jangan siksa aku, ya anak Allah yang maha tinggi." Haleluya. Haleluya. Izinkan aku ke babi-babi itu. Yesus bilang, "Pergi kau." Pergi dia. Ya. Berarti kan setan juga percaya kepada kemahakuasaan Tuhan Yesus. Betul nggak? Haleluya. Tapi apa bedanya setan yang percaya dengan orang Kristen yang percaya? Setan yang percaya, dia tidak mau beriman kepada Yesus. Tapi orang Kristen yang percaya, seharusnya beriman kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya pakai kata seharusnya loh. Kata seharusnya loh. Haleluya. Anda paham maksud bahasa saya, kata-kata saya? Seharusnya. Tapi ada banyak orang yang mengaku percaya, tetapi sesungguhnya dia tidak beriman. Makanya ketika menghadapi persoalan masalah, dia ragu. Padahal Alkitab berkata, engkau sudah ditakdirkan untuk menang lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sudah ditakdirkan untuk itu. Amin. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang ragu? Apalagi kalau bicara visi yang besar tadi. Kalian udah mulai bingung. Ini ujung-ujungnya minta sumbangan. Tidak. Kita punya Yesus yang maha kaya. Haleluya. Sekali dia batuk, jadi semua. Waktu itu saya khotbah di Rantu Prapat, ada 5 pendeta yang hadir karena 5 gereja mereka gabung menjadi satu. Saya katakan hal yang sama. Sekali Tuhan batuk, selesai semua. Malamnya mereka datang jumpain saya di hotel. Pak, kami berdiskusi terus sampai berjam-jam. Tentang apa itu? Tentang apa yang Bapak katakan.
Bapak bilang, kalau Tuhan batu, semua selesai. Iya. Masa? Iya. Sekarang masalahnya bagaimana kalian bisa buat Tuhan batu. Itu yang jadi masalah. Kalian aja di situ ya, belum tentu bisa buat saya batuk. Coba. Ada Raja Santet di sana? Coba. Nggak batuk sih. Haleluya. Kalau Tuhan hatinya berkenan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Batukmu itu kuasanya sama dengan batuk Tuhan tadi. Luar biasa kan? Haleluya. Apa yang Tuhan bisa buat, kau bisa buat. Asal hatimu ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau hatimu sudah berkenan di hati Tuhan, pasti yang kau minta itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi ini bedanya ya. Hai manusia bebal. Artinya manusia bebal ini adalah manusia yang mengaku percaya, tapi tak beriman. Maukah engkau mengakui sekarang? Mau nggak kalian ngakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Itulah bedanya setan percaya dengan orang Kristen percaya. Orang Kristen percaya, dia beriman kepada Yesus, dan iman tanpa perbuatan kosong. Artinya orang Kristen yang percaya Yesus, dia beriman kepada Yesus dan taat kepada Yesus, setia kepada Yesus sampai akhir hayatnya. Itulah orang beriman. Yes, haleluya. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Itu bedanya. Makanya dia bilang, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Haleluya. 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 Makanya saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Ya. Sekalipun saya tadi cerita visi itu terlalu besar, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Sampai sekarang saya pelayanan sudah 25 tahun, belum pernah saya jalankan proposal. Belum pernah saya meminta-minta. Haleluya. Bahkan saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, orang itu kalau memberi sama kita bukan karena kasihan ngeliat kita. Dia memberi sama kita karena dia mendapatkan sesuatu dari kita. Harus ada timbal balik. Itu orang beriman. Jangan karena kasihannya dia mau mati, kasih makan lah. Hidup lagi, mau mati lagi, kasih. Enggak. Karena kalau harus kasihan, mau mati dulu baru dikasih. Tapi kalau memang dia dapat sesuatu dari kita, kasih. Beli rumah. Dia udah punya rumah, kasih lagi. Oh, dia beli mobil, kasih lagi. Orang dia ngasih bukan karena kasihan, dia ngasih karena dia mendapat sesuatu dari kita. Haleluya. Anda paham? Anda ngerti? Haleluya. Makanya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Haleluya. Oh iya, Alkitab bilang kalau kita menabur kita akan menuai. Tapi kita nggak melakukannya. Kalaupun kita melakukannya, yang kita tabur justru yang nggak baik. Ya kita tuailah terus kutuk-kutuk itu. Haleluya. Wih, padahal udah dibersihin ya. Ini luar biasa. Karena roh saudara lagi menyambar. Itu membuat kemari panas. Iya, kalau roh saudara redup, di sini dingin, orang saya dekat ini kok tetap panas. Karena roh saudara mengalahkan AC tadi. Haleluya. Bukan sekedar menyala, menyambar.
Kalau rumah ini kebakaran hanya menyala, nggak kena tetangga. Kok nyambar, kena dia. Makanya roh kita harus menyambar. Sehingga orang lain memberi kita bukan karena kasihan. Haleluya. Wah, pendeta motor Vario, aduh, kasihlah motor yang lebih bagus. Udah punya motor bagus. Wah, pendeta ini walaupun motornya harganya 50 juta, tapi hujan-kehujanan juga, kasihlah mobil. Kok apaan? Sih pendeta ini udah lama kali 2 tahun pakai apa? Kasihlah lain. Dia ngasih bukan kasihan. Dia ngasih karena dia dapat sesuatu dari kita. Haleluya. Makanya saya kemana-mana, saya tidak sulit untuk hotel. Karena ada orang tertentu yang dia yakin betul, kalau ngasih hotel sama saya, pasti dia diberkati. Kalau ngasih duit dia nggak mau. Kenapa? Karena dia pun bukan punya duit. Saya udah tahu. Dia bukan punya duit banyak. Dia punya kredit. Jadi kredit itu bisa aja bayar dulu. Maksudnya ya bukan pakai duit ya, pakai transfer begitu saja, tapi nggak ada duitnya. Kalau kredit itu ya bisa berbulan, sebulan bisa. Makanya kadang-kadang ada kredit macet. Kami sampai ke Aceh sebulan hotel terus, bayangkan. Hitung-hitung itu ada 15 juta. Kemarin begitulah tim kita. Satu tim ini dia bilang, saya hanya ke Baduy, udah nggak sekolah lagi, masa langsung pulang ini? Kita ke dalam lagi. Kalau ke dalam lagi nak, kita nggak bisa pulang nak. Sedangkan hari Minggu kita ibadah, kita nggak akan bisa pulang. Saya bilang, karena kalau sudah gelap, nggak ada lampu di jalan-jalan itu, apalagi ke Baduy dalam. Kalau gitu kita nginap di tempat yang terdekat, cari hotel paling mewah. Saya bilang, dan yang terdekat. Oh ini Serang katanya. Wow, katanya terdekat ya. Saya pikir Serang juga masih terdekat. Total Cilegon. Kalau Serang ke Cilegon itu sebenarnya masih jauh, walaupun itu masuk Kabupaten Serang. Tapi Cilegon itu berbeda ya dengan kota Serangnya. Wah, tambah jauh lagi. Saya sempat ngomel-ngomel sama wah, hotelnya ada sauna katanya. Karena aku bilang cari yang ada sauna, cari semua. Haleluya. Terus si Joshua bilang, bang, mana bankingmu? Gimana caranya bang? Transfer ini bang. Oh, mana ada lagi di sini kata dia. Haleluya. Saya bilang tenang, Tuhan yang nyiapkan. Haleluya. Ishak kan bilang, mana domba yang mau disembeli? Tenang, Tuhan yang siapkan. Ya. Jadi Ishak bilang, mana dombanya? Tuhan yang siapkan. Begitu juga Joshua tanya, gimana ini? Tuhan yang siapkan. Sampai di situ langsung masuk. Titit handphone saya. Sok. Wah, udah langsung masuk ke hotel. Oke. Kok satu kamar? Saya bilang. Ya memang satu kamar. Wah, si Joshua bilang, wah gimana ini? Kita tidur di mana 4 orang? Tuhan yang siapkan. Saya batuk lagi. Langsung masuk lagi satu kamar. Ini udah 2. Oh iya udah 2. Langsunglah mereka sampai jam 11 malam main sauna terus. Ternyata setelah saya tanya, berapa satu malam? 900. 2 kamar berarti? Pakai duit? Enggak. Pakai apa? Pakai batu. Tuhan yang siapkan. Karena saya kasihan lihat tim saya. Apalagi tim itu anak saya juga. Dia marah-marah terus sama saya. Haleluya.
Saya bilang tenang, Tuhan yang siapkan. Tuhan siapkan semua. Haleluya. Tapi kita harus menabur dulu. Makanya kami pergi tabur dulu. Kami biaya sendiri pergi, gak ada yang biayain. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Lihat hari Senin, pasti Tuhan kembalikan. Dengan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, jadi bedanya iblis yang percaya dengan orang Kristen yang percaya, bedanya itu. Iblis percaya tapi tidak mau beriman. Makanya dia nggak mau taat dan setia kepada Yesus. Mau dia menyembah? Mau. Mau tadi. Sujud menyembah. Di Markus di situ dia dibilang sujud menyembah. Mau dia. Haleluya. Haleluya. Karena saudara, aturan di alam roh, biar Anda tahu, aturan di alam roh, siapa yang kuat itu harus disembah. Itu aturan alam roh. Aturan alam nyata, siapa yang kuat harus dihormati. Tapi alam roh bukan, harus disembah. Makanya kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan kau menyembah dalam penghormatan dan kebenaran, bukan, dalam roh dan kebenaran. Itu di alam roh. Makanya setan kenapa dia nggak ragu menyembah, dia nggak ragu sujud, karena dia tahu bahwa sekalipun dia roh, Allah itu roh, tapi Allah yang roh ini adalah roh yang maha besar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang nggak tepuk tangan nggak paham maksud saya. Haleluya. Makanya dia sembah. Kalau kau tidak menyembah, artinya kau tidak percaya bahwa roh Allah itu maha besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa yang Yesus buat, kita bisa buat. Asal hati kita berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat. Yohanes 12 ayat 14. Benar nggak yang saya ngomong? Siapa tahu saya hoax. Oke? Yohanes 14 ayat 12. 3, 2, 1. Semua ya, kenceng-kenceng. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, Yesus ngomong, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, kita bisa lakukan. Kenapa? Karena hati kita berkenan di hatinya. Haleluya. Kemarin kan saya sudah bilang, kita harus memahami firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selagi ia berkenan. Masa Tuhan kadang berkenan, kadang tidak berkenan, kadang berkenan, kadang tidak berkenan. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang suka ngambek kayak manusia? Enggak. Tuhan itu selalu berkenan. Kau yang hatinya nggak berkenan. Haleluya. Cari dia selagi dekat. Masa kadang dekat, kadang jauh? Enggak, dia tetap dekat. Dia omnipresent, dia maha hadir, dia ada. Bahkan di tempat-tempat prostitusi pun dia ada. Tapi orang-orang di situ tidak bisa menikmati dia. Kenapa? Karena hatinya tak berkenan. Kalau mereka bisa menikmati, pasti mereka bertobat. Kalau di gereja kita nggak bisa menikmati Tuhan, maka gereja itu adalah gereja yang tak bertuhan. Paham sampai di sini? Tapi yang tak bertuhan itu yang tidak menikmati doang. Terus, kok dia datang? Dia beragama. Agamanya Kristen, nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin ke kuil, nggak mungkin ke kelenteng. Harus ke gereja. Haleluya. Tapi orang percaya beda. Orang percaya bukan sekedar dia beragama, tapi dia betul-betul hatinya berkenan di hati Tuhan. Haleluya.
Karena iman tanpa perbuatan kosong. Dia sudah taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Kenapa? Iblis gak berkenan di hati Tuhan walaupun menyembah. Iblis tidak setia, menyembahnya sekali doang. Lihat di Alkitab, cuma itu doang. Kalau kau menyembahnya sekali seminggu, gak berkenan. Harus setiap saat kau menyembah dia. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Saya mau setiap keluarga harus ada pujian penyembahan di rumahmu. Ada seorang ibu lapor ke ibu gembala lapor ke saya. Oh, keluarga si A cuma suaminya aja yang menyembah. Kalau pagi anaknya suruh nyembah sendiri-sendiri. Lah, gak bisa begitu. Haleluya. Waktu kami di Cilegon, anak saya biarin lah mereka tidur, saya pikir ya. Saya bangun jam 4 pagi, saya menyembah. Jam 6 pun teriak-teriak saya, padahal si Sadak depan saya nggak bangun-bangun. Sampai saya pukul-pukul sambil menyembah, haleluya, haleluya, nggak bangun. Kurang lebih dia bangunnya jam berapa itu ya? Kurang lebih jam 7 lah mungkin ya. Bangun baru mereka berdoa menyembah. Saya bilang sini. Habis itu saya bacakan firman Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 itu. Bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Kristus. Kalian ada nggak rasa syukur? Apalagi si Caesar langsung mukanya berubah. Oh iya, saya bersyukur. Ternyata setelah saya tanya apa itu syukur, dia nggak tahu. Nggak tahu. Haleluya. Kadang-kadang ada seorang bapak, seorang ibu ya, ngasih nama anaknya si syukur. Padahal anak itu nggak tahu itu apa arti syukur. Coba saudara tahu nggak arti syukur? Nanti kalau saya ungkap, bingung saudara. Pikir saudara syukur itu, ya syukur, terima kasih Tuhan, syukur begitu? Bukan. Haleluya. Saya ceritakan sama mereka ya, apa itu syukur? Ya. Itu kan sebenarnya udah lain cerita dengan konteks ini ya. Nanti itu saya jelasin ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini bukan perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas. Yesus langsung yang ucap, walaupun bukan dia yang catat. Yesus nggak mau catat-catat. Ngapain dia catat-catat? Karena dia tahu firman dia kekal, nggak perlu dicatat. Pasti ada orang yang catat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kalau ada nabi yang suka bilang, catat omonganku. Ada. Itu artinya nabi itu tidak percaya omongan dia kekal. Makanya tidak ada satupun Yesus pernah ngomong di Alkitab, catat. Itu sebabnya banyak orang bilang, Yesus itu mulai umur 12 tahun sampai 30 tahun kemana saja. Kok nggak dicatat? Yesus nggak perlu dicatat riwayat dia. Kau bisa mengalami dia. Kau bisa menikmati dia. Sekalipun Alkitab ini dibakar seluruh dunia ini, tidak ada Alkitab lagi, Yesus tidak akan terbakar. Engkau tetap bisa mengalami Tuhan. Berikan sorak-sorai buat dia. Itu sebenarnya banyak nggak dicatat. Kalau dicatat sesi dunia ini nggak cukup katanya. Bahkan kau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Haleluya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya dia kembali kepada posisinya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Dia bukan lagi anak manusia. Dia Allah seutuhnya. Yang tadinya dia sebagai anak Allah. Allah juga. Karena dia manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Secara roh, kealahan itu betul, penuh. Tapi secara kemanusiaan kita lihat ada fisiknya. Tetapi ketika dia bangkit, dia sudah kembali ke posisinya. Dia tidak ngantuk, gak perlu makan, gak perlu minum, gak perlu apa-apa. Haleluya. Haleluya. Di sini saudara, kita akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Artinya banyak hal yang Tuhan waktu itu tidak sempat kerjakan. Dia belum sempat ke Baduy, kaulah disuruh ke Baduy. Haleluya. Dia gak sempat ke Kalimantan Barat, gak sempat dia. Gak sempat dia ke Kalimantan Barat. Coba baca gak sejarahnya? Ada gak kodeksnya? Ada gak manuskrip-manuskripnya? Ada gak? Ada gak catatan-catatan sejarah bahwa Yesus pernah Kalimantan Barat? Gak pernah.
Nggak pernah. Artinya banyak hal yang dia belum bisa kerjakan. Bukan dia nggak mampu kerjakan. Memang dia nggak perlu waktu lama untuk menyelesaikan penyelesaian keselamatan itu. Dia hanya cukup berapa jam ya? Jam 12, jam 3 selesai. Keselamatan dimiliki semua manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Supaya jangan dipenggal, ada aslinya sama saya. Keselamatan dikasih kepada semua manusia, tetapi yang mau percaya. Haleluya. Jam 12, 1, 2, 3 selesai. Loh, kenapa dia sampai 3,5 tahun? Saudara, itu bukan mau menyelesaikan keselamatan, bukan mau menyelesaikan pekerjaan keselamatan. Itu dia mau jadi teladan sama murid-muridnya. Haleluya. Seandainya kita sama seperti saya dulu, waktu di agama saya ada sunnah Nabi, maka kita punya sunnah Yesus, maka berat kali hidup. Beratlah hidup. Haleluya. Misalnya Yesus nggak mau cukur jenggot, kau juga nggak boleh cukur jenggot. Yesus sunat, kau pun sunat. Buktinya kau nggak sunat tuh. Haleluya. Kan itu yang dipertanyakan mereka. Yesus sunat, kau nggak sunat. Yesus sunat lah, dia kan garis keturunan Yahudi. Haleluya. Jadi mereka yang ikut sunat itu sebenarnya ngikutin Yahudi. Ngikutin Yahudi. Karena yang awal mulanya memberikan ajaran sunat itu, perintah sunat ya orang Yahudi. Mulai dari Abraham kan, baru keturunannya kan terus kan, muncullah Israel kan terus. Jadi orang Yahudi memang yang dari keturunan Abraham harus sunat. Tapi orang Yunani nggak sunat. Tapi boleh nggak kalian sunat? Boleh. Ya maksud saya begini. Kalau seandainya Yesus menerapkan sunnah Yesus namanya, beratlah kalian. Berat. Doa puasa 40 hari 40 malam. Mampu nggak? Harus di gua loh. Di gunung. Haleluya. Anda tahu bagaimana Yesus tidur? Bagaimana Yesus makan? Haleluya. Kalau kau ikuti sunnah Yesus, kau makan gak usah pakai cuci tangan lagi. Itu sunnah Yesus, makan dia gak cuci tangan. Untuk membuktikan bahwa aku gak terikat dengan kalian, jangan atur-atur aku, suka-suka gua. Itu yang pertama, pemahaman saya. Yang kedua, kenapa dia gak cuci tangan? Semua bakteri, semua yang namanya kuman, virus, itu tunduk kepada nama Yesus. Karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Jadi nggak perlu dia cuci tangan. Dia selalu bersih. Maaf ya, maaf. Dia walaupun pegang kotoran, tangannya bersih. Aneh kan? Oh sulap dok. Apa yang sulit bagi Tuhan? Lah, orang dia bilang, apa yang kau kurang? Ini anggur sudah habis. Ambil itu air di tempayan. Ambil. Saudara, air di tempayan itu untuk cuci kaki itu orang Yahudi semua ada di depan rumah-rumahnya itu. Asal pulang dari mana cuci kaki. Karena berdebu. Bayangkan air untuk cuci kaki dikasih ke gelas-gelas orang. Berani nggak saudara? Ngasih itu. Tapi para pelayan berani. Luar biasa nggak? Kata si Joel waktu itu dalam perbincangan kami, ya karena mereka menghormati ibunya. Kalau saya bilang enggak, karena mereka juga bilang kok ibunya ini siapa sih, istri suaminya tukang kayu kok segala macam. Itu waktu Yesus ngomong, itu ada kuasa, ada urapan, ada daya tarik yang membuat pelayan-pelayan itu tidak berpikir panjang. Kasih saja, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kasih saja. Kasih. Tapi terserah kalau kalian mau ikut yang si Joel ini, kan kita bebas berpihak. Tetapi saya punya alasan, waktu itu keluarga ini bukan keluarga yang terhormat. Bukan, kalau dia keluarga terhormat nggak mungkin dikejar-kejar. Betul atau betul? Bukan keluarga terhormat. Yusuf tukang kayu kok terhormat? Kecuali Yusuf adalah kepala rumah ibadat. Atau dialah
kepala orang Farisi. Ah, itu baru. Iya. Haleluya. Haleluya. Jadi waktu itu tukang kayu aja, biasa aja. Biasa aja. Tapi Yesus punya karisma. Punya daya tarik. Itu sebabnya di mana Yesus ada, di situ orang berkerumun. Karena dia punya daya tarik. Saudara pikir orang berkerumun hanya mau lihat mujizat? Bagi saya tidak begitu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang datang itu berpenyakitan. Tidak. 5.000 orang datang itu nggak semua penyakitan, saudara. Nggak mungkin semua penyakitan. Tapi memang dia punya daya tarik. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya 3 hari 3 malam khotbahnya. Saya belum sampai sejam mungkin khotbah ini. Kalian juga udah mulai malas. Oh, berarti Pak Pendeta kurang daya tarik. Kemungkinan. Haleluya. Coba kalau Yesus yang berdiri di sini. Si Christine lupa. Walaupun dia udah janjian sama pacarnya. Dia lupa. Tapi kalau saya khotbah dia masih ingat. Jam 2 ketemuan. Tapi kalau Yesus isi langsung. Lihat senyum Yesus saja dia langsung. Haleluya. Jadi dia punya daya tarik yang luar biasa. Itulah yang membuat di mana ada Yesus, di situ orang berkerumun. Haleluya. Dan waktu berkerumun itulah Yesus tidak sia-siakan kerumunan orang. Dia mendemonstrasikan kuasanya. Tapi orang berkerumun sebenarnya bukan karena mujizat, tapi ada daya tarik tertentu. Tetapi ketika orang berkerumun, di situ kesempatan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Di 5.000 orang, di 4.000 orang, di 1.000 orang, 5, 4, 2 orang yang disembuhkan dari lumpuhnya, disembuhkan dari buta. Yang lain tapi tercengang dan memuji-muji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bukan semua buta disembuhkan, 1 orang aja. Karena itu saudara, kalian orang-orang hebat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kalau begitu, berarti hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi begini Pak, begitu Pak. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, bahagia dia. Tapi Pak, gini besar Pak, besar masalahnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tapi Pak, gini Pak, istriku gini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi suamiku gini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi anakku begini. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itulah yang membuat hidupmu bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ora syaka ya namasya. Kiara masyaka takura labasya. Ya rabasyaka takara labasya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Lahama yuria saka takura labasya. Yalahina mayuri hatakada. Tuhan tahu apa masalah. Tuhan tahu apa persoalan. Tuhan tahu kesulitan. Tuhan tahu tantangan yang kau hadapi hari ini. Tapi ingat baik, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, harus rajin kalian datang ibadah hari Minggu, supaya kalian mendengar khotbah yang berseri. Kita harus memahami ayat-ayat itu, saudara, supaya hidup kita terus setiap hari berkobar, menyala, menyambar. Tiap hari punya semangat yang baru dari kebenaran firman itu. Dan nanti minggu depan sebenarnya syukur itu apa akan saya ungkapkan. Dan saya percaya banyak orang tidak bisa mengungkapkan itu. Maka mereka bersyukur saja. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai Tuhan berkata seperti Matius 5 ayat 9, Yesaya 29 ayat 13.
Mulut mereka memuji aku tapi hatinya jauh. Ternyata mulutnya dekat tapi hatinya jauh. Tuhan gak butuh mulut. Yang Tuhan butuhkan pertama hati. Kenapa Tuhan gak butuh mulut? Gak membutuhkan yang utama mulut. Karena kadang-kadang kita masih bau-bau, belum sikat gigi, macam-macam lah. Tapi hati ini akan menentukan segala-galanya. Jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya. Angkat 12 tangan, pandang kepada Yesus. Lihat dia. Lihat dia. Tuhan bisa dilihat, bisa. Lihat dia. Loh, karena Yesus bilang. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan. Dan Alkitab bilang, pandanglah wajahnya. Berarti Tuhan bisa. Tuhan kita hidup. Haleluya. Karena itu lihat, pandang Tuhan. Pandang dia. Saya tahu memang, saya tahu. Di pikiranmu sekarang bergejolak. Masa Tuhan bisa dilihat? Makanya jangan lihat dengan pikiran. Rohmu bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Ulahi nagamaya lalapasyan. Hadiratmu bekerja Tuhan atas mereka. Jamah satu persatu. Berikan kekuatan, berikan kemenangan. Berikan kepada mereka jalan keluar. Sehingga mereka bisa bersaksi kepada teman-teman mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah Allah yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Yesus namanya. Urapi mereka Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau percaya. Tapi percaya kami bukan seperti percaya setan. Percaya kami percaya karena kami beriman kepada Kristus Yesus. Karena kami beriman, makanya kami taat, makanya kami setia, makanya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga hati kami berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Tuhan siapkan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima semua, terima in Jesus name, terima. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Biar kami terus merenungkan firman itu, mengimajinasikan, memvisualisasikan, mengimani, melakukannya. Karena kami percaya langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya.